seluruh anggota, termasuk anggota yang baru BPD dari RW 5, Mas Tantong ya. Perhatian antar waktu sing dereng sami pirsa niki anggota BPD baru, anggota DPR kita yang baru niki nggih. Mengganti Pak yang meninggal ya. Bapak Kepala SD Grandegan yang kami hormati, Ibu Kepala TK, kemudian dari kelompok bermain, juga dari lembaga desa, baik itu Ketua RW, Ketua RT, dari LPMD, dari PKK, kemudian dari Karang Taruna, LPMD, juga perwakilan dari tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah Bapak Ibu pada siang hari ini kita bersama, tidak lupa PD dan PLT Mas Sugeng dan Mbak Intan mungkin nanti akan rawuh ke sini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bisa bertemu, berkumpul di kantor desa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa untuk menghadiri musyawarah desa yang pada kesempatan siang hari ini setidaknya punya dua agenda. Yang pertama adalah untuk memenuhi prosedural kaitan adanya regulasi baru di mana aset XPNPM yang dulu ada di zaman Pak SBY kemudian muncul regulasi baru untuk kemudian dirubah menjadi BUMDes bersama. Makanya hari ini hadir di tengah kita Bapak Parman, perwakilan dari BUMDes bersama Kecamatan Bayan. Agenda yang kedua adalah sosialisasi dan sepakati serta menetapkan APBDes perubahan tahun 2022. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana regulasi bahwa yang mengundang dan melaksanakan acara musdes adalah BPD, kan tapi kami selaku tuan rumah menyampaikan sugeng rawuh, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf jika mungkin banyak kekurangan dalam memberikan sambutan dan penerimaan. Bapak Ibu, sekilas pengantar supaya nanti jalannya musyawarah pada siang hari ini berjalan dengan baik, perlu kami sampaikan bahwa agenda yang pertama kita nanti adalah musyawarah desa terkait pembentukan BUMDes bersama. Jadi dulu saat zaman Pak SBY ada program yang namanya PNPM. Akan tapi kemudian PNPM itu diakhiri pada tahun 2015 setelah Pak SBY lengser dari kursi kepresidenan. Kemudian sekian tahun kegiatan itu tetap berjalan berupa simpan pinjam kelompok perempuan dengan total aset sekitar 4 miliar ya Pak Parman ya. Saya juga sudah pernah menjadi ketuanya, saya pernah juga menjadi pengurus di sana. Kemudian lama tidak ada regulasi sampai kemudian pada tahun lalu muncul peraturan menteri desa yang memerintahkan bahwa seluruh XPNPM, seluruh aset XPNPM itu harus bertransformasi menjadi BUMDes bersama atau badan usaha milik desa bersama. Jadi aset 4 miliar itu kemudian menjadi aset milik seluruh warga masyarakat di Kecamatan Bayan. Nah, pada tahun ini muncul lagi regulasi yang melengkapi regulasi tahun lalu bahwa setiap desa itu diwajibkan untuk ikut menanamkan modal dalam unit usaha BUMDes bersama itu. Oleh sebab itu, sebagaimana juga regulasi bahwa penanaman modal dan pembentukan BUMDes bersama harus melalui musdes, maka pada hari ini secara formalitas begitu kita mengadakan musdes untuk membentuk BUMDes bersama. Meskipun sebenarnya BUMDes kita itu sudah bertransformasi menjadi BUMDes bersama sejak tahun 2016, satu-satunya di Purworejo. Jadi waktu itu kita menjadi yang beda sendiri dengan kecamatan lain. Kita sudah bertransformasi menjadi BUMDes bersama sejak tahun 2016. Itu yang pertama. Yang kedua, agenda kita Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan APBDes perubahan, di mana dalam regulasi yang namanya menyusun APBDes, menyusun anggaran itu dimungkinkan adanya perubahan. Dan secara umum APBDes itu bisa dirubah maksimal sekali dalam setahun, kecuali ada kejadian khusus seperti tahun lalu ya Pak Paryono ya. Tahun lalu karena adanya pandemi, APBDes berubah berkali-kali. Tapi dalam kondisi normal APBDes hanya bisa berubah sekali. Kenapa APBDes berubah? Karena dalam perjalanannya ada beberapa kegiatan yang juga berubah. Contoh, di awal tahun dianggarkan adanya bantuan sembako untuk pasien COVID. Alhamdulillah dalam perjalanannya COVID mereda, tidak ada lagi yang isolasi. Otomatis anggaran itu harus dirubah, dialihkan untuk anggaran yang lain. Atau yang kedua,
di awal tahun kita menganggarkan pembangunan irigasi susuan pengidul pakai dana desa. Tapi ternyata alhamdulillah tahun ini kita dibangun melalui dana APBN. Jadi menghemat dana desa. Jadi mulai dari Bojong, dari tempat mendaratnya pesawat Doro, bandara Teges, di bandara Teges. Itu alhamdulillah 1,2 kilo yang harusnya menelan biaya ratusan juta pakai dana desa, kita ajukan proposal, alhamdulillah didanai oleh APBN. Artinya berarti ada sisa dana yang kemudian harus kita pikirkan akan dirubah kemana. Maka pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita undang untuk sosialisasi harus mensepakati dan menetapkan APBDes perubahan itu, meskipun sisanya tinggal 3 bulan. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian agenda rapat kita pada siang hari ini. Nanti mohon perkenan sambutan dan arahan dari Bapak Camat Bayan, dalam hal diwakili oleh Pak Paryono. Mungkin nanti mau berikan pesan dan kesan juga, mungkin sudah Musdes berikutnya sudah tidak di sini Pak, KS kan sudah beliau pindah menjadi salah satu kabit di DP3 APMD, salah satu kabit di sana. Jadi mungkin hari ini Musdes terakhir yang beliau rawui di kecamatan. Tidak tahu kalau sekian tahun depan kembali lagi ke sini dalam posisi camat, amin. Tapi setidaknya per hari ini kalau sudah dilantik pejabat yang baru, akan selamat Pak, mudah-mudahan sukses dan tetap amanah di tempat yang baru. Matur nuwun, selama beberapa tahun sudah bersama kami di Kecamatan Bayan. Demikian sambutan dari kami, banyak orang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan sebelum Bapak Camat memberikan sambutan bahwa untuk diketahui bahwa kedudukan BPD ini setara dengan pemerintah desa. Saya ulangi, kedudukan BPD ini adalah setara dengan pemerintah desa dan merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Oleh karena itu, suksesnya pemerintah desa juga suksesnya BPD. Harapan dari itu maka BPD harus sinergik dengan pemerintah desa, sehingga pemerintah desa apabila akan mengambil kebijakan suatu tentunya harus koordinasi dengan BPD. Kami setara, kami mati, jadi tidak main-main. Oleh karena itu untuk kita ketahui bersama, ini jabatan BPD jabatan strategis. Oleh karena itu untuk diketahui bersama, sehingga jangan sampai ada rumor BPD itu kerjanya apa. Sakit hati kami kalau ada pertanyaan itu. Kita adalah mitra, artinya tanpa adanya BPD pemerintah desa tidak bisa berjalan. Untuk diketahui. Baik Bapak sekalian, sambutan yang kedua mohon dengan hormat Bapak Camat Bayan sebagai PLT, dan kalau hari ini nanti dilantik sebagai kepala dinas, secara pribadi dan lembaga pemerintah desa BPD mengucapkan selamat Pak. Mudah-mudahan amanah berkah semuanya. Mudah-mudahan tidak lama lagi dilantik menjadi Camat Bayan. Amin. Waktu kurang lebih 20 menit maksimal kami berikan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Kapolsek yang dipilih oleh Pak Kapolsek, Pak Darani yang dipilih oleh Pak Daryono, yang hormati Bapak Ketua BPD Desa Kandegan beserta jajaran pengurus, Kepala Desa Kandegan beserta jajaran perangkat desa, tidak lupa Pak Parman dari perwakilan Bumdesma, Pak Ibu, teman-teman dari pendamping desa, Bapak Ibu dari lembaga kemasyarakatan desa, hadirin yang berbahagia. Pertama, mari panjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada kesempatan siang yang penuh barokah ini. Kita masih berikan kesempatan untuk bersilaturahmi bersama di balai desa ini guna mengikuti dua agenda yang sudah kita rencanakan, yaitu Musdes tentang pembentukan BUMDes bersama
dan perubahan APBDes tahun 2022. Sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan melaksanakan MUDES, di mana dalam MUDES tersebut nantinya akan menyepakati yang pertama adalah Desa Kradegan sepakat untuk bersama-sama membentuk BUMDes bersama sekecamatan Bayan. Ini hari ini MUDES terakhir di Kabupaten Projo, karena di semua kecamatan sedang melaksanakan MUDES pembentukan BUMDesma di masing-masing kecamatan. Kemudian yang kedua adalah sepakat untuk menyertakan modal kepada BUMDesma sebagai kepesertaan dari Desa Kradegan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan sepakat untuk memberikan mandat kepada Bapak Kepala Desa untuk melakukan kerjasama dengan Kepala Desa sekecamatan Bayan bersama-sama membentuk BUMDesma. Kemudian yang selanjutnya kita akan bidang usahanya apa saja di dalam BUMDesma. Kemudian karena pada bulan ini kita juga akan menetapkan APBDes bulan 2022 seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Karena nanti kita sepakat untuk menyertakan modal, maka modal itu harus masuk dalam APBDes perubahan. Termasuk juga tadi ada kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tetapi dalam perjalanannya dapat dibiayai dengan anggaran yang lain, dan di anggaran yang tidak terpakai kita gunakan untuk yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang telah disampaikan Pak Kepala Desa, dan itu dari pamit Pak, bahwa pada hari ini kalau mau di ruang Arahiwan sudah dilantik Pak Camat Bayan yang baru, Bapak Dwi Cahyono STTP. Jadi Pak Dwi Cahyono ini Camat Bayan yang baru. Kemudian beliau sebelumnya Sekretaris Kecamatan Pituru. Kemudian untuk jabatan yang lain Pak Kepala Desa dan nanti untuk Sekcam ini Bapak Sutarto yang kemarin menjabat sebagai Kepala Kelurahan Kledung Kradingan. Jadi Pak Sutarto Sekcamnya. Kemudian untuk kasih pembangunan juga sudah diisi Bapak Sabto Nugroho Esos, beliau sebelumnya Kepala Kelurahan Kledung Karangdanen. Ya, jadi satu dari Sekcam Kemiri dan dua dari kelurahan. Nah, saya sendiri ketiban sampur saya juga nggak tahu Pak. Saya dulu di Kecamatan Gebang derek Pak Kuseri. Pak Kuseri pindah ke Kecamatan Bayan, saya ngikut Kecamatan Bayan. Sekarang Pak Kuseri dari pindah ke Dipermades, kemudian Bumika pindah ke BUMDes, saya suruh nututi lagi ke Dipermades. Dan Bumika dimutasikan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan tahu Pak, saya bernapak tilas menurut Pak Kuseri kalau di Bumika lah dari mawon. Saya percaya bahwa semua sudah kehendak Allah SWT. Kita tinggal menjalani apa yang sudah digariskan lah. Saya sebagai aparatur pemerintah menjalani apa yang sudah diperintahkan oleh atasan kami. Tentunya Bapak Ibu bahwa selama kami berada di Kecamatan Bayan ini dengan segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam memfasilitasi Bapak Ibu semuanya, dalam melayani Bapak Ibu semuanya, terutama pada pemerintah desa dan BPD serta lembaga lainnya banyak kekurangannya.
saestu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho kepada kita semuanya. Amin. Demikian yang dapat kami haturkan, kurang lebihnya memang yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suparyono Ngesos. Kita beri waktu 20 menit, dipakai 10 menit. Terima kasih luar biasa. Singkat, padat, efektif, efisien. Terima kasih. Baik, kita beri plus dulu kepada Bapak Sekjan semuanya. Kita beri plus. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara agenda ada 2 hal. Yang pertama, ini pembentukan Bumdesma, artinya Badan Usaha Milik Desa Bersama itu lingkupnya 1 kecamatan. Nah, ada 4 hal yang akan kita sepakati bersama. 1, saya tawarkan warga masyarakat Desa Kadegan apakah bisa menerima dan disepakati adanya Badan Usaha Milik Desa Bersama tingkat kecamatan Bayan. Sepakat? Ya? Ya. Artinya warga ini kan asumsinya belum tahu apa itu Bumdes Bersama, Iya. usahanya apa. Kita perlu mendengar dulu sehingga tidak bersepakat di barang yang tidak diketahui. Oh, betul. Boleh. Usulan. Dari pendamping atau dari Bumdes ya susah. Baik, terima kasih. Untung aja belum saya ketok palu saya. Kalau saya ketok palu sudah jadi keputusan. Nah, kurang lebih berapa menit ini dari pendamping? Kurang lebih berapa menit waktunya? 10 menit ya. 10 menit kurang lebih. Kami mohon pencerahan apa maksud tujuan usaha sehingga nanti 4 hal akan kita putuskan pada kesempatan ini. Kami persilahkan dari pendamping atau pengurus daripada Bumdes yang sudah ada di Desa Purbayan, waktu kurang lebih 10 menit dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat Desa Kadegan, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak PLT Camat Kecamatan Bayan, yang kami hormati Bapak Kapolsek dan Ramil atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Parman dari tim Bumdesma, serta seluruh tamu undangan, Bapak Ibu, lembaga desa, RT, RW, PKK, Karang Taruna, KPMD yang pada siang hari ini bisa hadir di acara Musdes kita, yang saya hormati. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya Bapak, kalau diberi waktu 10 menit siap, 5 menit juga siap sebenarnya. Koyo sepur ini banter-banteran. Nih, Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini acara kita ini ada 2. Yang pertama adalah Musdes pembentukan Bumdesma. Lalu yang kedua adalah Musdes penetapan APBDes perubahan. Saya akan membahas satu dulu. Ketika ada surat edaran Bupati nomor 910-10.235-2022 yang berbunyi seperti ini, bahwa dana bergulir masyarakat XPNPM Mandiri Pedesaan harus diubah menjadi Bumdesma. Perlu saya informasikan di sini, dari 16 kecamatan se-Kabupaten Purworejo hanya ada 15 kecamatan yang memiliki UPK PMPM Mandiri Pedesaan. Sedangkan 1 kecamatan Kutarjo ini mandiri perkotaan. Nah, UPK tersebut menurut pemerintah ini harus diubah, ditransformasi menjadi Bumdesma. Beruntungnya kita, Kecamatan Bayan adalah satu-satunya UPK yang sudah bertransformasi menjadi Bumdesma sebelum ada instruksi hari ini. Waktu itu ada sejarahnya, nanti Pak Parman mungkin bisa menjelaskan itu juga.
Lalu ketika Bumdesma ini berdiri, syarat utamanya adalah penyertaan modal desa. Bupati bersurat yang mana di dalamnya terdapat instruksi bahwa setiap desa minimal menyertakan modalnya kepada Bumdesma adalah 5 juta minimal. Berarti kalau lebih boleh, 100 juta boleh. Dari mana sumber dananya? Monggo desa. Ada desa yang PAD-nya besar, 5 juta mau diambilkan dari PAD, boleh. Dana desa juga boleh. Tapi rata-rata dengan adanya penyertaan modal Bumdesma ini, desa ini punya keterbatasan di PAD, akhirnya menggunakan dana desa. Oleh sebab itu, ketika dana desa panjenengan diambil 5 juta minimal untuk Bumdesma, pasti akan ada pergeseran kegiatan. Karena APBDes murni sudah diketok kemarin. Oleh karena itu, nanti APBDes-nya harus diubah. Ubahnya di mana? Ya salah satunya uang 5 juta ini di satu kegiatan digeser untuk penyertaan modal Bumdesma. Ketika desa menyertakan modal kepada Bumdesma, kita tentunya harus tahu dulu Bumdesmanya ini unit usahanya apa. Jadi tadi kalau Pak Ketua BPD langsung menyepakati, saking percayanya Pak Ketua BPD dengan Bumdesma, jadi oke lah, ayo begitu. Tapi nanti pada kali ini saya bersama tim Bumdesma memang hadir ke sini ingin menyampaikan apa sih unit usaha yang dimiliki oleh Bumdesma. Begitu Bapak Ibu. Ketika panjenengan memberi 5 juta kompensasinya, harapannya ketika ada keuntungan maka kan keuntungan tersebut dalam bentuk uang berapa, prosentase berapa, itu nanti akan disepakati dalam MAD. Setelah musdes ini nanti akan ada MAD. Makanya hari ini salah satu output kegiatan kita adalah memilih 3 orang. Kalau yang 2 sudah pasti Bapak Kepala Desa dan Bapak Ketua BPD. Yang 3 ini nanti kita pilih di sini untuk pembahasan AD ART di MAD di bulan Oktober itu. Salah satunya menyampaikan, berdiskusi, bermusyawarah terkait bagi hasil begitu. Jadi kalau dengan 5 juta ada hasilnya, nanti dimasukkan ke desa masing-masing menjadi pendapatan asli desa. Harapannya kan untung ya Pak ya. Ya, walaupun sekarang kalau dipikir Bapak Ibu, uang 5 juta itu kecil sebenarnya. Buat usaha muter itu nggih repot. Untuk Bumdes Krandegan kan sudah jalan. Kok dadak Bumdesma meleh pripun to Mbak? Ya enggak apa-apa Pak. Jadi nanti PAD panjenengan sumbernya tambah lagi. Jadi Bumdes dan Bumdesma begitu. Nah, itu untuk Bumdesma. Lah, Bumdesma ini juga nggak mungkin mengelola apa-apa sendiri, harus cari keuntungan sendiri, mengelola sendiri tanpa partisipasi desa. Dengan modal 5 juta ini harapannya desa ini memiliki Bumdesma Bapak Ibu. Jadi Bumdesma ini milik panjenengan. Mau berdirinya, mau mati surinya, mau berjalan di tempatnya itu sebenarnya tergantung desa Bapak. Nah harapan kami nanti Bumdesmanya ini bisa dibantulah dalam hal pembelian nanti unit usahanya, desa bisa belanja di Bumdesma. Itu Bapak yang terkait musdes Bumdes. Lalu yang kedua terkait perubahan APBDes. Sebenarnya perubahan APBDes itu jika diagendakan di bulan Agustus akhir, tapi sampai September kita belum lakukan perubahan karena memang tidak ada hal-hal yang kita rubah sebenarnya. Karena turunnya surat edaran Bupati terkait Bumdesma ini, akhirnya desa melakukan APBDes perubahannya, menggeser kegiatan. Satu nanti yang dimasukkan adalah permodalan Bumdesma, lalu yang kedua adalah efisiensi anggaran. Mungkin kemarin Krandegan sudah fisik Pak? Oh belum ya? Ya ini juga saya sampaikan Pak ya di sini sekalian ya. Kenapa desa Krandegan, tidak hanya Krandegan, 24 desa yang lain bahkan se-Kabupaten Purworejo terhambat dalam pelaksanaan kegiatan fisik. Kenapa demikian? Jadi ada aturan Bapak Ibu. Belanja barang itu ada aturannya. Bupati ini memberikan harga tertinggi. Desa boleh belanja semen. Kenapa saya sebutkan semen? Karena semen yang harganya tidak masuk. Desa boleh belanja semen tetapi dengan harga kurang dari 60 berapa ya? Saya kok lupa.
66 ya Pak, 66.300 boleh belanja. Kalau dapat semen harganya 66.300 baru boleh belanja. Tetapi ternyata harga di pasaran dengan harga standar Bupati itu berbeda. Di pasaran harganya sudah lebih dari 66.300 plus pajak nih Pak. Jadi itu ada pajaknya. Jadi desa boleh belanja mboten? Nggak boleh. Makanya desa tidak bisa melaksanakan kegiatan utamanya yang terkait dengan semen, yaitu fisik. Jadi pasti akan ada keterlambatan. Kemarin sudah dicari solusinya. Ternyata ada semen merek tertentu yang harganya di bawah dari SSN tadi, sudah plus pajak, tapi semennya tidak biasa kita pakai. Begitu ya Pak ya. Kalau yang biasa kita pakai apa? Holcim ya. Holcim, Gersik, begitu. Itu harganya sudah tidak masuk. Jadi yang masuk apa Mbak? Padang, Grobogan, AG. Dasarnya untuk dana desa mau pakai semen apapun, yang penting SNI itu boleh. Nah ini beberapa desa mamang Pak, masih gamang. Bahwa orang tahu nganggo padang, ini nganggo padang Mbak, aku gawe rabat, jebol, meletek dan sebagainya, nanti yang kesalahan desa, dikiranya menurunkan kualitas semen. Oh biasanya Holcim kok, iki malah padang gitu. Jadi mohon pada pertemuan hari ini Bapak Ibu juga hadir di sini, salah satunya adalah sebagai penyalur kepada masyarakat ya Pak, bahwa kita misalnya nanti bangun pastinya menggunakan semen yang di bawah standar Bupati harganya, yaitu dapatnya Padang dan Grobogan misalnya. Oke, itu nanti mohon dibantu disampaikan kepada warga. Jadi bukan karena Pak Lurah atau bendaharanya atau pemerintah desa begitu, tidak, tapi memang ada aturan itu. Nah itu maka nanti akan menggeser kegiatan. Makanya pada hari ini APBD Panjenengan harus dirubah dan ditetapkan oleh Bapak Ketua BPD. Dari saya rasa itu Pak. Setelah ini nanti ada Pak Parman akan menyampaikan terkait unit-unit apa saja yang ada di Bundesma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi, ngasal resisi badan manual lagi, belum saya buka aja. Manual aja enggak apa-apa. Manual. Sekilas saja Pak. Waktunya kita nih. Iya. Ya, maksimal 10 menit. Maksimal ya. Bagaimana? Iya. Anda belum terpenuhi masa materinya disampaikan. Iya. Secara global aja. Oh, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wallahu ta'ala biqadril karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'd. Yang terhormat beliau Bapak Camat yang diwakili oleh PLT Camat Bayan Bapak Sukaryono Esos, beserta jajaran Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan Bayan, Pak Kapolsek atau yang mewakili pada sore hari ini diwakili oleh Bapak Inspektur Polisi Tingkat 1 Bapak Abdul Aziz, dan juga Bapak Dadamil yang diwakili oleh Sersan Mayor Bapak Taryono. Semuanya yang saya hormati, rekan-rekan PP Mbak Intan, Subvensian Mbak Intan, tidak ketinggalan yang terhormat beliau Bapak Trimanto S. Sarjana Ekonomi, Kepala Desa Kerandegan, juga jajaran perangkat desanya, tidak ketinggalan lembaga-lembaga desanya, dan Ketua BPD Pak Mariono Luis, Kebian pun apal Kolonio, ya, semuanya serba harus tepat waktu, ya. Juga segenap anggotanya yang saya hormati, juga dari Ibu Ketua Tim
bergerak di PKK desa maupun PKK RW, Dawis dan lain sebagainya, juga Bapak Ibu tokoh masyarakat yang saya muliakan. Alhamdulillah Pak Syukurillah, pada kesempatan siang sore hari ini yang cerah ini, saya bersama Pak Dwi dari Bumdesma Kecamatan Bayan dapat berkumpul silaturahim dengan bapak-bapak sekalian dengan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini untuk bisa kita menghadiri atau ngesreni pelaksanaan Musdes Desa Kradegan dalam rangka pembentukan Bumdesma Kecamatan Bayan, ya. Untuk itu sebagai awal sambutan kami, tentunya dari pihak kami Bumdesma Kecamatan Bayan, apabila nanti kita menyampaikan mungkin materi yang akan kita sampaikan banyak kekurangan dan kesalahan, saya atas nama pribadi maupun atas nama Bumdesma mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Mbak Intan, itu wajahnya. Berarti pada hari ini, ya, itu kita mengadakan Musdes untuk membentuk wadahnya. Wadahnya yaitu Bumdesma. Dan nanti saya akan sampaikan itu adalah isinya. Kegiatan apa yang ada di dalam Bumdesma Kecamatan Bayan nanti akan saya sampaikan secara terperinci. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa proses transformasi dari UPK XPNPN itu harus diubah menjadi Bumdesma, termasuk juga DPN-nya, dana bergulir masyarakat, ya. Jadi UPK waktu itu mempunyai aset kekayaan yang sampai sekarang dikelola oleh Bumdesma Kecamatan Bayan yang sesuai dengan peraturan langkah-langkah apapun tahapan-tahapan pelaksanaan pendirian Bumdesma, itu dari aset tersebut harus diteliti dulu, harus ada review pendataan kembali, harus penghitungan kembali yang sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo. Waktu itu sesuai dengan hasil review bahwa kita itu Bumdesma Kecamatan Bayan mempunyai aset semuanya adalah 4.586.9.447 rupiah. Saya ulangi lagi, 4.586.9.447. Bukan ya kan apa sih? Yang kita jangan pandangan itu apa duit kabeh senis, ya. Itu tersebut juga terdiri dari beberapa komponen, ada kas, ada bank, ada inventaris, ada pinjaman, juga ada kepemilikan tanah dan gedung. Jadi total aset kekayaan yang dimiliki oleh Bumdesma Kecamatan Bayan itu sudah senilai 4,5 miliar. Saya tahu ya. Dulu itu waktu awal tahun pelaksanaan PNPN baru mencapainya dana yang dimiliki adalah 700 juta. Tapi sekarang sudah memiliki 4,5 M lebih, ya. Untuk itu, ya, jadi kami sampaikan itu dana tersebut sampai sekarang masih dikelola oleh unit usaha dana bergulir di Bumdesma Bayan, ya, masih dikelola oleh Bumdesma dana unit usaha dana bergulir di Bumdesma Bayan. Dari nilai demikian itu hanya dikhususkan untuk kegiatan usaha. Kalau dulu namanya simpan pinjam perempuan, itu, ya, sekarang dinamakan kelompok pinjaman perempuan yang sampai sekarang itu saja sampai dengan bulan Agustus itu sudah mencapai menyalurkan pinjaman sebesar 2.438.500.000 rupiah.
Jadi memang asetnya tinggi sekali, ya, asetnya besar sekali. Jadi selama tahun 2021, akhir tahun 2021 pada bulan Desember, akhir Desember itu kita Bumdesma sudah memiliki atau mencapai surplus. Kalau operasi itu namanya SHU, gitu. Nah, SHU kalau di Bumdes itu namanya surplus, itu mencapai 171 juta rupiah, ya. Dan ini saya mengingatkan pada ibu dan bapak-bapak sekalian, walaupun toh itu sudah ada proses transformasi pemindahan dari UPK ke Bumdesma, tapi dana ini tidak bisa digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang lain, ya. Kegiatan usaha ini, dana sebesar ini harus digunakan untuk simpan kelompok pinjaman perempuan, tidak bisa digunakan untuk kegiatan membiayai kegiatan usaha yang lain. Maka itu dari peraturan pemerintah tahun nomor 11 tahun 2021 pasal 73 bahwa aset kepemilikan ex-PNBM BBM yang sejumlah sekian itu adalah merupakan milik masyarakat desa sekecamatan Yayan. Jadi bukan milik saya, bukan milik Pak Kapolsek, bukan milik Pak Nanto, Pak Yono, tetapi adalah merupakan modal bersama untuk penyertaan Bumdes di Kecamatan Bayan. Sudah saya sampaikan sekali lagi bahwa dana bergulir masyarakat sejumlah 4M lebih itu tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan usaha-usaha yang lain. Padahal untuk di Bumdes, Bu, ya, saya tamakul, Bumdes Kecamatan Bayan itu ada 2 unit usaha. 1 unit usaha dana bergulir. Ini adalah simpanan pinjam peruan, Bu, ya. Entah kalau itu enggak. Nah, semuanya aktif, ya. Semua aktif tiap bulan mengatur, tidak ada yang one prestasi, tidak memenuhi kewajibannya, semuanya aktif, ya. Jadi yang kedua yaitu unit usaha perdagangan dan jasa. Nah, itu nanti akan kita kembangkan. Maka pada hari ini kami mohon dengan sangat, mudah-mudahan apa yang pedoman tadi dari surat Pak Bupati itu bisa terrealisasi, dan modal tersebut akan kita gunakan untuk pengembangan modal unit usaha yang lain. Kita sesuaikan, kita tentukan lagi dalam MAD dari dana penyertaan modal desa tersebut akan kita gunakan untuk apa. Monggo nanti kita musyawarah di dalam MAD keputusannya. Mungkin atau penambahan usaha yang baru, penambahan atau meningkatkan usaha-usaha yang sudah ada dan lain sebagainya. Ya, jadi yang mohon yang sangat, ya, mudah-mudahan ini kedepannya pada bisa terrealisasi. Juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan transformasi dari UPK ke Bumdesma itu dari mulai sosialisasi tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, itu untuk tingkat desa, sudah tingkat desa itu dilaksanakan secara maraton. Dari 25 desa itu hanya memakan waktu disediakan waktu tanggal 4 sampai tanggal 9, ya. Maka itu, ya, jadi kami dari tim baik Buitan, stafnya dan saya juga dari Bumdesma itu pagi sore selama 4 hari itu selalu mengikuti ngesreni musdes di desa sekecamatan Bayan. Kemudian nanti tanggal 30 September, ya, 30 September itu penyusunan draft rencana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian tanggal 3 sampai 4 Oktober itu adalah pendaftaran nama Bumdesma
ke Kemenkumham dan Kemendes PDTP ya. Itu sekarang itu memang istilahnya itu selama ini kita belum mempunyai legal standingnya atau payung hukumnya, tetapi alhamdulillah setelah ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2001 dan juga peraturan Kemendes nomor 15 tahun 2001, kita sudah mempunyai payung hukum dan nantinya kita ajukan untuk mendapatkan badan hukum. Jadi kita betul-betul mempunyai kekuatan resmi, legal standingnya ada, regulasinya ada. Itu kita daftarkan nanti di antara sampai tanggal 3 sampai dengan 14 Oktober. Kemudian MAD, nah ini MAD musyawarah antar desa nanti akan kita laksanakan di antara tanggal 17 Oktober sampai dengan 17 November tahun 2022. Di situ akan dinyatakan sebagai musyawarah antar desa pendirian BUMDesma, ya, bukan musyawarah antar desa pertanggungjawaban enggak, tapi musyawarah antar desa pendirian BUMDesma. Jadi delegasi-delegasi juga dibutuhkan tadi, paling tidak harus ke Pak Lurah, Ketua BPD, juga wakil tokoh masyarakat, juga dari wakil unsur perempuan yang secara langsung penerima manfaat. Ini boleh saya gitu, ya. Tadi cukup. Bapak Ibu sekalian, itu sebuah kata yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit, dan juga dalam saya menyampaikan ini mungkin banyak kesalahan yang keseluruhan. Kami mohon yang sebesar-besarnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Adul kalam, usikum banyak sikapwabo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pukul 14.20 kita akan menyepakati 4 hal hubungannya dengan BUMDesma. Setelah mengamati, setelah mendengarkan, setelah mencermati atas regulasi BUMDesma, maka rapat sidang hari ini yang pertama, insya Allah kita akan bergabung dan menyepakati atas adanya BUMDesma yang dikelola oleh tingkat kecamatan Bayan. Bisa kita sepakati Pak? Bisa ya? Terima kasih. Yang kedua, mengingat, menimbang dan seterusnya, aset sudah mencapai 4,5 miliar, maka kami mengusulkan sementara waktu kita menyertakan modal dengan minimal 5 juta. Sepakat? Sepakat ya? Baik, kriteria minimal dulu. Nah, kita lihat perkembangan seperti apa. Kalau nanti BUMDesma ini berkembang pesat, pasca ekonomi meningkat, boleh kita menyertakan modal 100 juta atau lebih. Semakin banyak modal yang kita tanamkan, maka sisa hasil usaha semakin banyak kita tarik. Tapi sementara kita tetapkan 5 juta ya. Sumbernya dari dana desa. Sepakat? Baik. Semakin cepat semakin baik. Baik saudara. Kemudian rapat ini akan memberikan mandat kepada 5 orang untuk ikut dalam MAD, musyawarah antar desa yang akan digelar di kecamatan. MAD ini akan menentukan maju mundurnya BUMDesma. Oleh karena itu kita butuhkan pemikir-pemikir yang cerdas. Saya pernah menjadi pengawas BUMDes saat itu 2 tahun kalau tidak salah. Karena saya ASN tidak bisa sehingga kami mundur. Sehingga pernah saya ikut di dalamnya ini, yang dulu kantornya di depan BRI sekarang, dulu Bayan. Iya baik. Satu sudah sepakat BUMDesma, yang kedua sepakat modal penyertaan modal 5 juta, sepakat diambilkan dari dana desa, atau kami tawarkan apakah dari secara pribadi
melalui desa akan Bapak akan berikan saya ikut modal, nanam modal berapa juta atau tidak, atau pas sementara di dana desa? Nah, baik, saya tidak mengurangi kewenangan panjenengan. Kalau banyak uang, wah tanam modal aja 1 juta panjenengan, kan boleh-boleh saja. Oh boleh, ini. Tapi kita sepakat 5 juta dulu ya, dari dana desa ya. Baik, 5 orang kita akan berikan mandat untuk mengikuti MAT. 1 yang sudah tidak bisa jinjang lagi, kepala desa, insya Allah siap, dan juga ketua BPD. 2 orang ini jabatan wajib untuk hadir, kecuali kalau memang ada unsur yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ya, itu 2. Kemudian memilih 3 orang. 1 saya mengusulkan dari unsur perempuan adalah ketua penggerak tim PKK Desa Krandegan. Sepakat? 2 orang dipilih, tidak usah berdiri-diri yang hadir dalam forum ini. Monggo. Saya mengusulkan lagi, boleh tak mengusulkan no? Ya, enggak. 1 Pak Haji Supratno. Sepakat? Luar biasa. 1 lagi. Silakan. Pak, coba. Iya. Perempuan lagi dari penerimaan tanah itu SPP Kroket. Iya. Ya. SPT. Sinten? Bu. Oh, baik. Ini yang sangat bermanfaat atas penggunaan ini, baik itu SPP maupun ini Mbak Sri Wahyuningsih, terkenal dengan gorengan yang enak dan gurih setiap pagi. Saya promosikan ini Mbak Sri, sehingga apabila membutuhkan gorengan pagi silahkan ke pasar Krandegan. Sepakat? Saya simpulkan 5 orang yang akan kita beri mandat untuk mengikuti MAT dari Desa Krandegan. 1 Kepala Desa Bapak Binanto, Sarjana Ekonomi. Yang kedua Pak Yono, Ketua BPD Krandegan. Yang ketiga unsur perempuan, asmoro kami pun Bu Lurah sinten Pak? Ya, Ibu Fitriana Ambarini, Sarjana Teknik Pertanian. Sekretaris BPD sinten? Tolong ditulis. Nah, tulis. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Haji Supratno. Ini pensiunan pegawai Puskesmas Pak Camat, sehingga luar biasa ini, masih energik sekali dan tidak main-main. Mantan nanya Pak. Kemudian atas manfaat yaitu Bu Sri Wahyuningsih. 5 orang akan diberi mandat untuk mengikuti MAT. Mana? Oh, sudah tertulis, subhanallah. Jadi angan-angan kita pas. Pak Camat menurut saya, kalau musuhan di Krandegan seperti ini Pak Camat. Jadi tidak bertele-tele. Tepat guna, tepat saran, tepat waktu. Kami mengundang pukul 13.30. Kita mulai berapapun. 5 menit dari undangan Rabu, terlambat 5 menit. Baik Bapak sekalian, 5 orang mandat yang akan ke MAT, mudah-mudahan diberi kesehatan, kemudahan, cemerlang berpikir, cerdas menanggapi regulasi, sehingga asas manfaat BUMDesma ini betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Bayan. Gitu, selesai masalah BUMDesma melalui Musdes Krandegan ini. Ada sesuatu yang perlu disampaikan lagi sebelum saya tutup? 1 poin ini pas? Selesai. Termin yang kedua, mari kita cermati adanya perubahan anggaran APBDes 2022. Bapak Ibu sekalian, panjenengan sebagai warga masyarakat wajib mengawal atas APBDes perubahan ini.
tentunya nanti pemerintah desa akan melaksanakan APBDes ini secara transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada penyimpangan, maka masyarakat wajib mengingatkan. Kita ingat watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ingat, mengingatkan dalam kesabaran.